Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nur Aisyah, Rahmawati, Rizky Maulana, Rudi, Siti Aulia, Siti Nurhidayah, Siti Sabella, Vina. Ya, berarti hari ini yang tidak hadir ada 3 siswa ya. Untuk hari ini gimana kalian? Apakah sudah sarapan? Sudah. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai fungsi komposisi. Tentunya kalian sudah tahu dari kata-kata komposisi. Kira-kira apa sih arti dari komposisi? Kalau secara umum, apa kira-kira? Komposisi. Misalkan nih kalian ketika membeli biskuit misalkan, kalian pasti di situ ada komposisi. Artinya apa itu? Komposisinya mungkin ada tepung terigu, kemudian gula. Itu apa komposisi? Kalau secara umum apa? Bahan-bahan. Jadi bahan-bahan untuk membuat suatu makanan. Nah, itu kalau secara umum. Cuman kalau secara matematika, kira-kira komposisi itu apa? Ada kata-kata fungsi komposisi. Mungkin ada yang sudah belajar tadi malam? Ya, Fungsi adalah suatu aturan membentuk fungsi baru dari 2 fungsi, yaitu fx dan gx. Ya, itu adalah pengertian dari fungsi komposisi. Jadi kalian tentunya sudah belajar ya tadi malam. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari apa saja sih di fungsi komposisi itu dan kegunaannya itu apa saja. Kemudian selain tadi ada kata Hervina, ada fungsi fx, ada fungsi gx. Tentunya kalian sudah mengenal di pertemuan sebelumnya. Kan ada fx itu misalkan ada 2x tambah 5, kemudian gx ada 3x tambah 10, itu termasuk fungsi. Minggu yang lalu kita kan sudah belajar tentang apa? Operasi pada apa? Fungsi. Ada apa saja operasi pada fungsi? Penjumlahan. Terus ada apa lagi? Pengurangan. Terus ada pembagian. Terus yang terakhir ada nah, antara fungsi komposisi dengan operasi pada fungsi itu nanti akan saling berkaitan. Jadi setelah minggu yang lalu kalian belajar tentang pertambahan, tentukan fx ditambah gx, tentukan gx dikurang fx. Nah, itu saling berkaitan di materi kali ini. Karena apa? Komposisi fungsi itu juga menggunakan fx, gx ataupun dengan huruf lain, yang mana nanti akan membentuk suatu fungsi baru. Nah, sampai di sini ada ya gambaran tentang fungsi komposisi yang akan kita pelajari nanti. Ya, tayangan di depan bisa terlihat jelas ya? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama yaitu
ketahui. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari di sini sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian apa sih gunanya dari fungsi komposisi ini di kehidupan sehari-hari? Ada, nanti akan Ibu tayangkan di PPT ini. Jadi misalkan nih kalian disuruh ibu kalian belanja di pasar, kalian disuruh membeli tepung sama telur sama misalkan sama mie instan. Nah itu kemudian kalian dikasih uang, kalian disuruh menghitung nanti kira-kira dengan uang tersebut, misalkan dengan uang 50.000, kira-kira nanti dapat apa saja sih dari 3 ini tadi? Ada mie instan, ada tepung, ada apa lagi tadi? Telur. Nah, dari uang 50.000 nanti bisa dapat apa aja sih dari itu? Nah, itu salah satu penerapan dari fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi kalau dalam skala besar, misalkan di suatu pabrik, misalkan ada suatu pabrik memproduksi kain, ada kain jenis warna putih dengan kain warna merah dengan biaya produksi misalkan berapa puluh juta. Nah itu supaya biaya produksinya itu cukup, kira-kira yang harus diproduksi itu berapa kainnya. Nah itu salah satu contoh fungsi komposisi dalam kehidupan nyata. Nah itu ya, jadi materi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari karena selain dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menggunakan, itu juga nanti berkaitan dengan materi di selanjutnya yaitu fungsi inverse. Pembelajaran kita hari ini nanti yaitu kita akan berdiskusi. Jadi Ibu ada beberapa permasalahan atau persoalan. Tadi kan sudah Ibu kelompokkan berdasarkan asesmen awal yang sudah Ibu laksanakan minggu yang lalu. Ibu kelompokkan, kemudian nanti Ibu akan memberikan persoalan yang mana di situ kalian akan berdiskusi, memecahkan masalah itu, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti diskusikan pemecahnya seperti apa, kemudian teman-teman kalian sekelompok juga harus bisa dijelaskan ke kawannya sekelompok, supaya nanti ketika Ibu tanya atau ada kawan yang bertanya, kalian bisa menjawabnya. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Bisa. Jadi untuk yang hari ini kita akan mempelajari fungsi komposisi. Ada FE, ada GE, kemudian ada HE. Mungkin fungsi komposisi ini simbolnya berbeda nanti dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu simbolnya tanda tambah saja kan. Kemudian kalau pengurangan dengan tanda kurang. Kemudian kalau perkalian tandanya X. Kemudian yang terakhir pembagian kan tanda bagi. Nah nanti untuk fungsi komposisi ini notasi atau tandanya itu berbeda. Nah itu ya. Nah sebelum Ibu mau masuk ke ini materi, Ibu akan briefing dulu supaya kalian terfokus ya. Jadi supaya kalian orangnya di sini, pikirannya juga di sini. Jadi supaya kita fokus. Kalau ya kita mulai ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, silakan tepuk sekali. Kalau saya bilang tepuk 2, silakan tepuk 2 kali. Paham ya sampai sini? Yuk, kita fokus dulu. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuknya sekali, serentak ya. Tepuk 2, 2 kali. Ya kita mulai. Fokus dulu, fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, berarti semuanya sudah fokus. Bagus, karena tadi sudah sarapan ya. Sudah sarapan dari rumah, sudah belajar tadi malam. Jadi paginya sudah fokus. Nah, untuk kali ini Ibu akan menayangkan video tentang pendahuluan ke fungsi komposisi. Jadi nanti silahkan disimak. Kira-kira itu di dalam video ini apa aja, yang terkandung itu apa aja. Mungkin kalian bisa mengerti, oh fungsi komposisi itu kalau penerapannya seperti ini. Jadi disimak ya Ibu
mohon disimak ya. Di sini. Halo teman-teman, kita belajar bareng yuk tentang fungsi komposisi. Wow, pembahasan yang menarik nih. Yuk kita simak baik-baik. Hari ini ibu mau masak-masak nih. Yuk kita masak-masak bersama ibu. Ibu mau masak kue yaitu icing cake. Bahan-bahan ini ada telur, ada terigu, ada butter, ada juga buah stroberi. Bantu ibu mengolahnya ya. Setelah diolah, kuenya sudah jadi. Wow, lezat ya. Dari beberapa bahan yang tersedia menghasilkan kue yang besar. Dari sini kita tahu bahwa konsep komposisi adalah menggabungkan beberapa bahan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi, apa kalian sudah mengerti konsep fungsi komposisi? Baiklah, kita coba ilustrasi yang lain. It's shopping time. Let's go, kita mau belanja nih. Wow, ini ada diskon. Ada yang 10%, 30%. Wah, sangat menarik nih diskonnya. Dari beberapa pilihan, aku sudah menemukan pilihan bajuku. Harga baju yang aku pilih, harganya 250.000. Jika baju itu diskon 50% ekstra 20%, berapa ya harus aku bayar? Harga baju itu 250.000. Jika di diskon 50%, maka dikurangi 125.000. Setelah itu, dari 125.000 itu didiskon lagi 20%, maka dikurangi 25.000. Jadi total yang harus dibayar adalah 100.000 rupiah. Mudah bukan menghitungnya? Seperti yang Bapak Jadi sudah disajikan, maka dapat disimpulkan komposisi adalah gabungan beberapa hal dan membentuk hal yang baru. Seperti kejadian ibu memasak dan diskon tadi. Semoga ilustrasi ini dapat memberi pengetahuan yang bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ya, dari video yang ibu tampilkan tadi, kan di situ ada beberapa contoh fungsi komposisi itu kayak apa. Kira-kira nih, kalian sudah dapat gambaran belum dari video yang ibu tampilkan ini tadi? Sudah. Ya, Rahmawati, apa yang kalian dapat? Apa yang kamu dapat dari video tadi? Yang pertama. Komposisi adalah gabungan dari dua atau lebih yang menghasilkan komposisi baru. Ya, betul. Jadi yang diucapkan Rahmawati tadi dari video ini adalah ada komposisi itu adalah dua gabungan dua atau lebih yang gabungan menghasilkan komposisi baru. yang menghasilkan komposisi baru. Jadi itu adalah nanti gambaran kita yang akan kita diskusikan itu apa. Di sini ada tentang fungsi komposisi. Nah, setelah dari tampilan video ini, sekarang tolong menghadap kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar LKPD. Jadi di sini nanti ada bahan ajar sama LKPD-nya ya. Jadi silakan didiskusikan. Ibu bagi dulu.
diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian bertanya kepada guru jika ada yang kurang paham, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, untuk bahan yang lain kalian bisa ini menggunakan buku paket yang sudah ada di masing-masing kelompok ya, atau bisa juga menggunakan handphone. Salah satu bisa mengambil di masing-masing kelompok. Silakan ambil handphonenya untuk mencari referensi lain. Ayo, salah satu kelompok ambil HP, silakan salah satu aja. Ayo, salah satu ambil. Kelompok ini salah satu. Kalau sudah, kembali ke tempat masing-masing. Ya, kalau sudah kembali ke tempat masing-masing, silakan kalian berdiskusi, bisa mencari referensi dari buku paket yang sudah ada di masing-masing kelompok, bisa juga mencari referensi dari video atau PDF yang telah Ibu share. Jadi silakan berdiskusi terlebih dahulu.
Benar. Dari kelompoknya ini, Karvina, apakah sudah benar? Benar, ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu tadi adalah presentasi dari 5 kelompok. Jadi kalian sudah belajar berdiskusi, kemudian menyelesaikan permasalahan tentang komposisi fungsi, yang mana dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu ketika ada fungsi f bundaran g, berarti fungsi g masuk ke fungsi f. Kalau ada g bundaran f, berarti fungsi f masuk ke fungsi d. Nah, itu adalah cara penyelesaian dari fungsi komposisi. Nah, sekarang fungsi komposisi itu simbolnya apa? Ya. Jadi dapat disimpulkan tadi f bundaran g, g-nya masuk ke f, g bundaran f, f masuk ke g, dan yang terakhir simbol dari fungsi komposisi adalah bundaran. Sebagai evaluasi, Ibu akan memberikan soal, nanti silakan menjaga pada aku sebelum selesai ya. Ya, silakan kerjakan di kertas ini juga ya. Dikerjakan di kertas ini juga. Ya, dikumpulkan ya, sudah selesai kan ya? Ya, kumpulkan semuanya. Ya, kelompoknya ingat. Ya, tadi kan sudah mengerjakan ini ya. Sekarang Ibu refleksi sedikit. Untuk pembelajaran hari ini gimana dengan berdiskusi? Apakah kalian bisa memahami materi komposisi ini? Kira-kira ada nggak kesulitannya? Alhamdulillah. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang fungsi inverse. Jadi nanti kalian bisa mempelajari terlebih dahulu fungsi inverse itu seperti apa. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini. Sekian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.